Pemirsa, menjelang akhir tahun, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan stimulus ekonomi tambahan. Ya, adapun selama 1 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo jor-joran meluncurkan stimulus ekonomi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jurnalis NTV Elisa Sinaga dan juru kamera Muhammad Reza akan membahasnya dalam segmen Apa Kata Istana. Now we are growing at 5% a year. I mean, many other countries are not even growing at all. Jelang 1 tahun Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Gibran, Menkeu Purubaya menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satu yang tertinggi di antara negara G20, yakni di 5,12%. Adapun pemerintah percaya stimulus ekonomi 8+4+5 yang diluncurkan September lalu. Apa saja yang menjadi capaian serta catatan di sektor ekonomi selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran? Selengkapnya dalam Apa Kata Istana. Bersama saya, Elisa Sinaga. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan peluncuran stimulus ekonomi tambahan yang disalurkan pada bulan Oktober hingga Desember 2025 berupa bantuan langsung tunai atau BLT dan perluasan magang lulusan perguruan tinggi Jumat 17 Oktober 2025. Pertama terkait dengan bantuan langsung tunai, ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.46.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya. Dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang. Karena selanjutnya juga pemerintah memberikan bantuan dalam program magang lulusan perguruan tinggi. Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru, fresh graduate di dunia, baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tambahan stimulus ini merupakan komitmen pemerintah untuk lebih produktif agar dapat menghasilkan kemampuan fiskal yang bisa digunakan untuk memperluas bantuan ke masyarakat. Kita berharap juga pertumbuhan ekonomi kita akan meningkat. Kita berharap juga pendapatan dari sisi pajak kita juga akan meningkat. Kita berharap 1 tahun yang sudah kita mulai untuk kita mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, itu akan menghasilkan ruang fiskal yang mungkin lebih cukup lebar lagi. Dan kita berharap kalau ekonomi meningkat, ya kita berharap seluruh masyarakat kita pendapatan juga akan naik. Nah, penambahan stimulus ekonomi di kuartal keempat ini mencapai 46,2 triliun rupiah. Dari mana sumber dana tersebut? Keseluruhannya berasal dari APBN. Sebesar 16,2 triliun merupakan dana yang berasal dari APBN kuartal keempat. Sedangkan 30 triliun berasal dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun. Selanjutnya, seberapa banyak penambahan tersebut? Yang pertama, penerima bantuan langsung atau BLT akan ditambah sebanyak 17 juta penerima. Jadi totalnya penerima BLT akan mencapai 35 juta orang di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah perluasan program magang berbayar perguruan tinggi. Gelombang pertama meliputi 20.000 penerima dan bulan depan ada tambahan hingga mencapai 80.000 penerima. Apakah penambahan stimulus ini memiliki efektivitas yang tinggi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi RI di tahun 2026?
Direktur Indef, Eko Listianto, mengatakan penambahan stimulus ini sangat diperlukan bagi masyarakat menengah ke bawah, sehingga dinilai efektif untuk mendorong perekonomian, ditambah triwulan keempat meliputi banyak hari besar, seperti Natal dan akhir tahun. Adapun untuk perluasan program magang berbayar memang hanya menyentuh sebagian masyarakat yang baru lulus perguruan tinggi. Namun ini dapat memberikan perusahaan-perusahaan di Indonesia keuntungan lantaran para fresh graduate sudah mendapatkan pengalaman melalui program magang berbayar. Secara umum ya stimulus seperti misalkan pemagangan ya ataupun BLT mungkin untuk kelas bawah sangat diperlukan karena perlambatan daya beli. Nah, pemagangan ini ya kalau kita lihat dari total pengangguran yang ada sebetulnya nggak besar ya, bisa dikatakan ini lebih kepada lebih selektif gitu ya, dan hanya menyentuh sebagian kecil masyarakat ya, atau katakanlah sarjana-sarjana yang mungkin barusan lulus begitu. Tetapi memang kalau kita kaitkan dengan konteks untuk memberikan bekal pengalaman mereka, terus kemudian untuk mengurangi link and match ya di dalam konteks perusahaan supaya nanti begitu mereka masuk ke dunia kerja setelah magang itu dapat orang-orang yang langsung bisa tune in dengan perusahaan, itu lebih memungkinkan begitu. Berbicara terkait catatan di sektor ekonomi yang harus dicermati oleh pemerintah, Eko berharap agar kementerian dan lembaga bisa menindaklanjuti keaktifan Presiden Prabowo dalam forum internasional seperti diplomasi investasi ataupun diplomasi pendidikan. Menurut saya menjadi catatan itu adalah sekarang Indonesia itu di kepemimpinan Pak Prabowo ya itu bisa dikatakan lebih dikenal dunia begitu ya, karena beliau sangat proaktif dalam setahun terakhir ini mengikuti berbagai fora internasional dan tidak hanya hadir tetapi juga menyampaikan ide-idenya langsung ke berbagai macam forum tersebut dan banyak mendapat sambutan antusias ya dari berbagai macam kepala negara di dunia ini. Nah, menurut saya yang lebih penting lagi juga setelah ini adalah bagaimana kemudian di level bawah ya kementerian dan seterusnya itu bisa menindaklanjuti dengan berbagai macam upaya, entah itu diplomasi dagang ya, diplomasi investasi ataupun bentuk diplomasi pendidikan dan seterusnya yang nanti memungkinkan ide-ide Astacita itu menjadi terrealisasi di lapangan begitu. Penambahan stimulus ini memang sejalan dengan program-program ekonomi dalam Astacita, yakni melalui pendekatan ekonomi kerakyatan. Selama setahun memimpin, Presiden memang jor-joran mengeluarkan stimulus ekonomi untuk pulihkan daya beli. Apakah melalui hal tersebut, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di 2029 mampu terrealisasikan? Dari Jakarta, Elisa Sinaga, Muhammad Reza, Jurnalis NTV, melaporkan.